Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Kita lanjutkan yang terpotong kemarin ya tentang hal yang Tuhan Yesus tidak sukai dalam doa. Yang pertama, ketika kalau kita berdoa dengan munafik, itu Tuhan tidak suka. Masih lanjutan di ayat yang lanjutannya, pasti sudah tahu ya, berdoa dengan bertele-tele. Berdoa dengan bertele-tele itu Tuhan sama sekali tidak suka. Masih di Matius pasal 6, sekarang ayat 7 dan 8. Matius pasal 6 ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dari ayat ini sebenarnya jelas ya. Bertele-tele itu adalah kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Artinya ketika kita berdoa bertele-tele, sebenarnya kita tidak mengenal Allah yang Bapa kita itu loh. Di situ poin pentingnya. Kalau kita mengenal siapa Bapa kita tidak akan berdoa dengan cara yang bertele-tele. Kalau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bertele-tele itu sebagai bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya, melantur-lantur, berlarut-larut. Kalau di Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunaninya digunakan kata batologio. Artinya satu, bisa menggagap. Ya, menggagap tahu ya. Kemudian kedua, mengoceh secara membosankan. Yang ketiga, mengulang-ulang kata-kata yang tidak bermakna. Mengulang-ulang kata-kata yang tidak bermakna. Jadi kata-kata yang tidak punya arti, kata-kata yang tidak punya makna itu diulang-ulang gitu loh, itu bertele-tele. Jadi doa seperti jadi kayak dukun membaca mantra gitu loh. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya, diulang-ulang itu bertele-tele. Itu Tuhan tidak suka. Kemudian mengoceh secara membosankan. Maksudnya begini. Memperbanyak kata-kata gitu ya. Bukan panjangnya doa, bukan, tetapi kata-kata yang diulang-ulang, kata-kata yang diperbanyak, seakan-akan kalau kita banyak kata itu maka doa akan dikabulkan. Di situ sekali lagi di ayat 7 tadi itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu berpikiran gini, semakin doa saya semakin banyak, kata-katanya semakin banyak, maka prosentase dikabulkannya doa saya menjadi lebih besar gitu. Salah besar itu, tidak seperti itu. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan kita. Saya tidak mengatakan panjang pendeknya doa, bukan. Saya membangun salah satu disiplin rohani saya dalam bentuk doa 1 jam. Itu waktu yang panjang, ya itu waktu yang panjang. Tapi bukan berarti 1 jam itu diisi kata-kata yang diulang-ulang, diperpanjang gitu. Nah, ada waktunya kita harus berdoa dalam tempo-tempo yang pendek benar. Tapi ada waktunya kita membutuhkan waktu yang panjang untuk bergaul dengan Tuhan. Ya, bukan di situ maksudnya. Tetap bertele-tele bukan di situ maksudnya. Bertele-tele itu tadi loh, kata yang tidak bermakna, tidak punya arti, diulang-ulang. Lalu kemudian pola pikir yang mengatakan semakin banyak katanya, itu maka doanya semakin mungkin dikabulkan. Kalau kita kenal Tuhan kita tahu Bapa kita, yang Dia inginkan adalah dalam doa adalah
hubungan pribadi yang karib dengan dia. Maka Tuhan berkata jangan munafik. Buka saja diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang tahu segala sesuatu tentang kita. Buat apa sih berakting gitu. Yang kedua, jangan lagi berpikiran bahwa dengan kata-kata yang ditata semakin banyak maka doa kita menjadi semakin bermakna. Nah, itu malah kehilangan maknanya. Apalagi mengulang-ulang kata-kata yang tidak ada artinya. Mirip dukun lah. Kita jadi hanya Tuhan atau mau jadi dukun gitu kita berdoa. Ya, itu dua hari ini kita belajar itu ya, dua hal yang Tuhan tidak suka dalam doa. Jangan munafik, jangan berdoa dengan bertele-tele. Masih di masa pandemi, ingat protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Kalau di ruang tertutup, ventilasi, durasi dan jaraknya dipastikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.